Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Siap UTBK SKD dengan saya Kamsal. Pada video kali ini kita akan bahas latihan soal CPNS 2021 khususnya bidang TIU. Bagian pertama yaitu tentang soal cerita. Kita mulai saja di soal nomor 1 ya. Oke, kita mulai saja di soal nomor 1 ya. Kecepatan sebuah bis kereta api 50% lebih cepat dibandingkan kecepatan sebuah bis. Kedua moda transportasi tersebut berangkat dan sampai pada waktu yang sama dari kota A ke kota B sejauh 75 km. Jika kereta api berhenti di sebuah stasiun antara kota A dan B selama 12,5 menit, maka kecepatan sebuah bis adalah. Oke, jadi ini masuk materi konsep kecepatan ya. Ini masuk materi konsep kecepatan. Rumus dari kecepatan itu sama dengan jarak per waktu. Oke, jadi kita bisa pakai konsep yang ini. Nah, sekarang kita kembali perhatikan di soalnya. Di sini dikatakan bahwa kecepatan kereta api 50% lebih cepat dibandingkan kecepatan sebuah bis. Kecepatan sebuah kereta api itu kita misalkan saja sebesar X. Kemudian kecepatannya si bis itu kita misalkan adalah Y. Oke. Berarti bisa kita tuliskan dari hubungan itu bahwa nilai dari X itu sama dengan dia katakan 50% lebih cepat, berarti Y ditambah 50%-nya, berarti 1/2 dari Y. Berarti nilainya sama dengan 3/2 dari Y. Oke. Kita sudah dapatkan hubungan ini. Kemudian jaraknya, ingat jarak tempuh kedua benda itu dari kota A ke kota B, jaraknya adalah 75 km. Jadi kalau kita rumuskan dari kota A kemudian ke kota B, itu jaraknya adalah diketahui 75 km. Oke. Berikutnya, di sini dikatakan jika kereta api berhenti di antara stasiun kota A dan B selama 12,5 menit. Oke, ini berarti pernyataan ini menunjukkan selisih waktu yang dibutuhkan agar kereta api dan bus sampai di kota B adalah 12,5 menit. Karena di soal dikatakan dia berangkat di waktu dan sampai pada waktu yang sama. Oke, berarti kita sudah dapat rumusannya. Berarti nanti kita bisa tuliskan bahwa ya, ini kita bisa tuliskan bahwa selisih waktu yang dibutuhkan oleh bis itu sama dengan ya, selisih waktunya dengan kereta api sama dengan 12,5 menit. Oke. Karena yang diminta di sini satuannya dalam jam, berarti nanti kita ubah langsung dalam jam ya. Ini kalau kita ubah dalam jam berarti harus kita kali 160. Oke. Sekarang kalau kita pakai rumus kecepatan ya, berarti waktu itu sama dengan jaraknya diper dengan kecepatannya. Berarti ini nanti kita tulis jarak ya, jaraknya bis per dengan kecepatannya bis dikurang dengan jaraknya si kereta api yang ditempuh diper dengan kecepatannya kereta api. Oke, sama dengan 12,5 dikali 1/60. Berikutnya kita masukkan. Jaraknya kan sama-sama 75 km ya. Ini sama-sama 75 km, berarti kita tulis langsung 75 diper dengan kecepatan dari bis itu. Nah, di sini kita simbolkan dengan Y ya. Tapi nilainya ini sama dengan Y. Berarti di sini kita pasang di sini Y ya. Oke.
kita kurang dengan jaraknya juga sama, kereta api dengan bis, dibagi dengan kecepatannya kereta api. Kecepatan kereta api 50% lebih cepat. Nah, ini nilainya. 3/2Y, berarti di sini kita tulis 3/2Y sama dengan 12,5 diper dengan 60. Berikutnya, masing-masing ruas kita bagi dengan 35 ya. Kita bagi 25 maksudnya. Ini kita bagi 25 dapat 3, ini dapat 3, ini dapat 0,5 ya. Berarti ini bisa kita tulis dalam bentuk 3/Y dikurang dengan 3/3Y, karena ini pecahannya berarti dia jadi kali, kalau naik ke atas ini kali 2 berarti sama dengan 0,5 diper dengan 60. Sekarang kalau kita perkecil, ini kita bagi 3, berarti jadinya di sini 3/Y dikurang dengan, ini kan sisa 1, berarti di sebelah itu sisa 2/Y sama dengan 0,5 diper dengan 60. 3 kurang 2 langsung kita kurangkan ya, karena penyebutnya sudah sama, berarti ini jadinya 1/Y. Ini sama dengan 0,5 diper dengan 60. Maka nilai Y sama dengan 60 diper dengan 0,5. 60 dibagi 0,5 hasilnya 120 km per jam. Berarti jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah C. Oke. Jadi caranya seperti itu. Oke, mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar ya. Kita lanjut lagi di soal nomor 2. Di soal nomor 2, di sini diberikan sebuah maskapai penerbangan melakukan penerbangan domestik sejauh 600 km. Karena cuaca buruk, maka kecepatan rata-ratanya berkurang sebesar 200 km. Waktu tempuhnya bertambah ya. Durasi penerbangan jika dalam kondisi normal adalah, ini masih konsep yang sama tadi ya, kita masih pakai konsep yang sama, tetapi ini ada penurunan kecepatan ya. Berarti kalau kita rumuskan dari soal ini, kecepatan pada waktu normal ya dikurang dengan kecepatan pada waktu delay itu sama dengan 200 km per jam. Karena dikatakan di sini berkurang, berarti kekurangannya itu sebesar 200. Nah, ini kita rumuskan. Rumus dari kecepatan tadi jarak per waktu. Jaraknya kan sama. Berarti 600 per waktu. Waktu normalnya kita misalkan X ya. Kemudian kita kurang, jaraknya sama, 600 per. Di sini dikatakan waktunya bertambah 30 menit. Berarti bertambah setengah jam. Berarti nanti di sini jadinya X ditambah dengan 1/2. Sama dengan 200. Oke, berarti ini kalau kita uraikan jadinya 600 per X dikurang dengan 600 per 3/2. Bukan 3/2X ya, ini kan kita sederhanakan dulu ini. Ini kita samakan penyebutnya. Kalau kita samakan penyebutnya menjadi ini 2X tambah 1 ya. Tambah 1 diper dengan 2. Ini sama dengan 200. Nah, ini kita bagi 200 semuanya. Bagi 200 bagi 200. Berarti ini 1, di sini 3, di sini 3. Berarti ini jadinya 3 per X dikurang dengan, nah ini bisa naik ke atas jadi 6 per 2X tambah 1 sama dengan 1. Oke.
Jadi bisa seperti ini. Kemudian ini kita samakan penyebutnya, ya. Ini kita samakan penyebutnya, nanti kita dapatkan ini kita kali silang saja. Jadinya 3 kali 2x tambah 1, terus kita kurang dengan 6 kali x ya. Dibagi dengan x dikali dengan 2x tambah 1 sama dengan 1. Nah, ini kita bisa kali silang, berarti 6x dikurang dengan ditambah ya, tambah 3 ya, tambah 3 kurang dengan 6x. Yang bagian bawah kita kali ke ruas kanan menjadi ini, kalau kita kali masuk jadinya 2x kuadrat ditambah dengan x. Ini kalau kita sederhanakan, ini sama dengan 0, berarti 3 sama dengan 2x kuadrat ditambah dengan x. Ini berarti jadinya 0. Ini jadinya 2x kuadrat. Kemudian di sini tambah x kurang 3. Ini kita faktorkan ya. Kalau kita faktorkan nanti kita dapat di sini 2x tambah 3 dengan x kurang 1. Maka akan kita dapatkan x negatif 3/2 atau x sama dengan 1. Karena yang ditanyakan adalah durasi normalnya ya, waktu ya. Yang ditanyakan di sini adalah waktu. Berarti waktu itu selalu nilainya positif. Berarti jawabannya adalah sama dengan 1 jam. Berarti jawabannya adalah alfa. Oke. Misalkan jarak yang ditempuh adalah x ya. Kita misalkan jarak yang ditempuh adalah x. Kita misalkan x. Kemudian di sini kan sudah ada waktu totalnya ya. Ini sudah ada waktu totalnya. Berarti bisa kita simpulkan nanti t berjalan kaki ya ditambah dengan t berjalan bersepeda ya, dia bersepeda sama dengan 9 jam. Oke. Tadi kan di soal nomor 2 kita sudah punya persamaan bahwa waktu tempuh itu sama dengan jarak diper dengan kecepatan. Oke. Berarti nanti di sini jarak yang ditempuh dibagi dengan kecepatannya. Di sini seorang pengembara menempuh jarak 61 km dalam waktu 9 jam. Oke, jadi nanti kita uraikan jarak yang ditempuh oleh pejalan kaki, berarti nanti di sini jadinya x per kecepatannya. Kecepatannya berjalan kaki itu 4. Kemudian kita tambah dengan, kalau yang di sini katanya kalau jaraknya yang bersepeda itu berarti jarak total ya. Jarak totalnya dikurangi dengan x ya. Oke. Jadi nanti di sini 61 kurang x diper dengan kecepatannya berapa? 9. Ini sama dengan 9. Kemudian ini kita sederhanakan nanti ya. Kita sederhanakan atau kita samakan penyebutnya. Ini kita kali berapa? Khususnya kita kali dengan 9, ini kita kali dengan 4 ya. Berarti jadinya nanti 9x kemudian tambah ini kali 4 60 nanti kita tulis ulang seperti ini, 4 dalam kurung 61 kurang x dibagi dengan
36 sama dengan 9. Oke, ini kita kali masuk berarti sama dengan 9x nanti ditambah dengan 244 kita kurangi dengan 4x dibagi dengan 36 sama dengan 9. Kemudian ini diuraikan, kita dapatkan hasilnya adalah 9x dikurangi 4x itu hasilnya 5x. Kemudian ditambah dengan 244 sama dengan 36 kali 9. 36 kali 9. Coba kita hitung. 36 kali 9 itu sama dengan 36 kali 9, ini 4, berarti ini 5, 3 kali 9, 27, ditambah dengan 5, berarti itu 32, berarti ini sama dengan 324. Maka ini sama dengan 5x 324 dikurangi 244. 5x sama dengan berapa? 324 kurang 244 itu hasilnya 80. Berarti x sama dengan 80 diper dengan 5. Maka x sama dengan 16 km. Berarti jawabannya adalah E. Oke, jadi seperti itu caranya. Kita lanjut lagi di soal nomor 4. Di soal nomor 4, dinding seluas 60 meter kuadrat selesai dicat selama 5 jam oleh 8 pekerja. Berapakah waktu yang diperlukan untuk mengecat dinding seluas 50 meter kuadrat oleh 4 pekerja? Oke, jadi kita misalkan di sini nanti ya, kita misalkan misalkan ini hasil kerjanya ya. Ini adalah hasil kerjanya. Misalkan Z ya. Kemudian ini adalah waktunya adalah X. Kemudian ini adalah Y. Oke. Berarti nanti di sini akan ada dua keadaan. Ingat ya, hasil kali pekerja dengan waktu kerja itu sama dengan hasil kerja. Berarti nanti hasilnya gini. X kali Y harus sama dengan Z. Karena di sini dua keadaan, berarti nanti X1 ya dikali Y1 sama dengan Z1 dan X2 dikali Y2 sama dengan Z2. Berarti nanti kita akan peroleh hasilnya adalah ini. Kita tulis ulang, berarti di sini X-nya 5 yang pertama. Kemudian kita kali dengan 8, terus sama dengan 60. Kemudian nanti yang berikutnya adalah waktunya ini kita misalkan adalah T ya. Waktu yang kedua dikali dengan jumlah pekerjanya 4 sama dengan hasil kerjanya adalah 50. Kemudian ini kita bandingkan ya. Kita bandingkan. Nanti kita bandingkan, ini kita coret, ini sini dapat 2. Ini kita coret juga, berarti nanti dapatnya sini 1 ya. Berarti 2 kali 5 hasilnya 10 per T sama dengan 6 per 5. Berarti T sama dengan, kali silang saja, 50 diper dengan 6. 50 per 6 kita bisa perkecil, kita bagi 2, dapatnya 25. Ini 25 per 3. Satuannya dalam jam. Oke. Coba kita ubah dalam bentuk menit ya. Berarti kita ubah 25 per 3. Ini kali 60 menit. Berarti ini kita dapatkan. Kita coret-coret. Ini dapat 20. 20 kali 25 hasilnya adalah 500 menit. Oke. 500 menit.
Berarti itu sama dengan kalau 8 jam itu hasilnya, ingat ya, kalau 8 jam, kalau kita konversi di sini, 1 jam itu kan hasilnya sama dengan 60 menit. Oke, supaya mendekati 500, berarti itu harus berapa jam? Kalau ini kita kali 8, berarti barusan sama dengan 480 menit. Oke, berarti masih kekurangan 20 menit lagi. Masih ada 20 menit lagi. Berarti lebihnya harus 20. Berarti ini hasilnya harus 8 jam 20 menit. Oke, berarti jawabannya adalah Charlie. Oke. Jadi caranya seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi di soal nomor 5. Di soal nomor 5, sebuah pekerjaan dapat dilakukan A sendirian dalam 16 hari, B sendirian dalam waktu 12 hari. Jika dibantu oleh C, mereka dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut 4 hari saja. Waktu yang dibutuhkan oleh C agar dapat menyelesaikan pekerjaan itu sendirian adalah... Oke, ini masuk konsep waktu gabungan ya. Jadi ini masuk konsep waktu gabungan. Ini bisa kita uraikan. Jadi waktu gabungan itu... Ya, waktu gabungan sama dengan, bukan seperti kita coret, hapus dulu ya. Waktu gabungan itu merupakan seperti ya, sama dengan seperti 1 ditambah dengan seperti 2 ditambah dengan seperti 3. Kalau ada 3 waktu ya. Ini kan ada 3, A, B, sama C. Berarti kita masukkan gabungannya dikatakan 4 hari. Berarti nanti di sini 1/4. Kita misalkan yang A adalah T1 ya. Berarti 1/16 ditambah dengan yang kedua yang B 1/12 ditambah dengan yang ketiga yaitu C. Kemudian ini kita sederhanakan menjadi, karena yang dicari adalah C, berarti di sini kita tulis 1/C sama dengan, jadinya 1/4 ya, dikurang dalam kurung 1/16 ditambah dengan 1/12. Oke, ini bisa kita sederhanakan nanti 1/4 ya, dikali dengan negatif, jadinya ini 1/16. Kemudian ini kurang 1/12. Ini KPK-nya sama dengan, kita bisa ambil KPK-nya adalah berapa ini? Ini KPK-nya bisa 48 ya. Ini bisa 48. Oke. Kalau kita ambil 48, ini dikali 48 semuanya, berarti nanti penyebutnya adalah, ini penyebutnya menjadi 48. Ini 48 di sini berarti harus kali 12, berarti di atas harus 12 kurang ini harus kali 3 ya. Berarti juga di atas harus kali 3. Kemudian kurang di sini harus kali berapa? Harus kali 4. Berarti ini kalau kita hitung ini kan masih 1/C. Ini kalau kita hitung menjadi 1/C sama dengan 12 kurang 3 kurang 4. Hasilnya berarti 5/48. Berarti C sama dengan 48/5. 48/5 itu hasilnya adalah 9,6 hari ya. Jadi jawabannya C sama dengan dapat menyelesaikan pekerjaan itu sendirian dalam waktu 9,6 hari. Jawabannya adalah delta. Oke. Kita lanjut ya di soal nomor 6. Pada soal nomor 6 di sini diberikan ya, berikan A, B, dan C masing-masing bisa melakukan sebuah pekerjaan sendirian dalam waktu 20 hari, 30 hari ya.
dan 60 hari. Waktu yang dibutuhkan oleh A untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan jika setiap 3 hari dibantu oleh B dan C. Oke, jadi di 2 hari pertama, jadi gini ya. Ini konsepnya sebenarnya sama dengan waktu gabungan, tapi cara penyelesaiannya agak berbeda ya, karena di sini soalnya itu agak beda sendiri ya. Jadi kita uraikan saja seperti ini. Jadi ada 2 hari pertama ya. Hari pertama, hari kedua, ini si A itu mengerjakan sendirian ya. Jadi si A mengerjakan pekerjaan itu sendirian. Sehingga si A mengerjakannya dalam berapa bagian yang dapat dia kerjakan tiap 2 hari, itu 2 kali 1/20 ya. Karena ini waktunya, kalau dia 1 hari berarti 1/20. Dia dengan waktu pengerjaannya sendirian. Nah, itu sama dengan 1/10 bagian. Oke. Kemudian pas di hari ketiga ya, di hari ketiga si A itu dibantu oleh B, dibantu oleh C. Maka ya, waktunya itu, atau bukan waktunya maksudnya, pekerjaan yang dapat diselesaikan dalam waktu 1 hari atau di hari ketiga karena bantuan B dan C sama dengan 1/20, dijumlahkan semuanya ini 1/30 tambah 1/60. Ini KPK-nya adalah 60. Supaya 60 di sini harus kali 3, berarti di atas harus kali 3, ini harus kali 2, berarti sini harus plus 2. Kemudian yang atas harus kali 1, berarti plus 1. Ini hasilnya adalah 6/60 bagian atau sama dengan 1/10 bagian. Oke. Kemudian total pekerjaan itu kan 1 ya. Jadi total pekerjaannya adalah 1. 1 pekerjaan. Jadi kalau si A sendirian, dalam waktu 2 hari dia menyelesaikan 1/10 bagian dari pekerjaan yang ditetapkan ya. Kemudian kalau dibantu, tiap hari ketiga dibantu oleh si B dan C menyelesaikan 1/10 bagian pekerjaan juga. Sekarang ditanyakan berapakah waktu yang diperlukan untuk mendapatkan satu pekerjaan full. Menyelesaikan satu pekerjaan full. Berarti harus sebanyak 10 kali dari 1/10 bagian. Ya, 10 kali dari 1/10 bagian. Oke. Berarti bisa kita hitung menggunakan cara seperti ini ya. Jadi kita tulis ini 2 hari pertama ya. 2 hari pertama, kemudian ini hari ketiga ya. Kemudian ini 2 hari berikutnya. Kemudian harus sampai dengan 10 kali ya. Kemudian ini harus 3 hari pertama berikutnya. Ini 2 hari berikutnya. Kemudian ini hari ketiga berikutnya. Kemudian yang ini 2 hari berikutnya. Kemudian yang ini hari ketiga berikutnya. Yang ini 2 hari berikutnya. Yang ini hari ketiga berikutnya. Ini harus sebanyak 10 kali. Karena nilainya masing-masing ini 1/10. Ini 1/10, kemudian ini 1/10, ini 1/10, ini 1/10, ini juga 1/10. Yang ini 1/10, ini juga 1/10, ini juga 1/10, ini juga 1/10. Oke, ini menyatakan 2 hari ya. 2 hari. Sementara kalau yang ini ya, yang 3 ini menyatakan hari ketiga berikutnya ya. Hari ketiga berikutnya. Oke. Sekarang kita hitung sudah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, ternyata sudah 10. Berarti tinggal kita hitung harinya ya. Nah, ini termasuk 1 hari ya. Ini 1 hari, ini juga 1 hari, ini juga 1 hari ya. Ini 1 hari, kemudian ini juga 1 hari. Nah, kemudian yang ini adalah 2 hari. Jadi ini 2 hari,
Yang 2 itu 2 hari semuanya ya. Nah, ini dia 2 hari. Ini juga 2 hari. Nah, sekarang kita hitung. Kalau kita hitung nanti kita akan peroleh totalnya itu adalah 2. Ada berapa duanya? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 10 hari dikerjakan sendirian ya. Kemudian tambah 1, 2, 3, 4, 5. 5 hari dikerjakan barengan A dibantu B dibantu C. Berarti totalnya ada berapa hari? Totalnya adalah 15 hari. Berarti jawabannya adalah B. Oke. Jadi konsepnya seperti itu. Ini cara sederhana sih, maksudnya ini menggunakan penalaran ya. Kalau mau pakai rumus sih silakan pakai rumus, tapi kalau pakai rumus itu berarti kita harus hafal ya. Ini berdasarkan dari konsep yang berada pada soal. Oke, mudah-mudahan dapat dimengerti ya. Kalau ada pertanyaan silakan komen di kolom komentar di bawah. Kita lanjut lagi di soal nomor 7. Oke, kita lanjut ya di soal nomor 7. Jika 6 pria dan 8 anak laki-laki dapat melakukan sebuah pekerjaan dalam 10 hari, sedangkan 26 pria dan 48 anak laki-laki dapat melakukan hal yang sama dalam 2 hari, maka waktu yang dibutuhkan oleh 15 pria dan 20 anak laki-laki dalam melakukan jenis pekerjaan yang sama adalah, ini masih tentang waktu gabungan juga ya, tapi ini soalnya tentang agak lebih kompleks ya, agak lebih hot ya. Oke, cara pekerjaannya seperti ini dia. Jadi kita misalkan dulu, kita cari dulu, ini konsep, bisa kita pakai konsep persamaan ya, persamaan dua variabel atau menggunakan konsep kecepatan ya. Kita cari dulu, kita misalkan X itu adalah kecepatan pekerjaannya pria dalam sehari ya. Itu dalam sehari. Kemudian Y itu kita misalkan adalah kecepatan anak laki-laki ya. Kecepatannya anak laki-laki dalam bekerja ya, dalam sehari. Oke. Berarti kalau dia dalam 10 hari itu bisa kita tuliskan nanti, kita bisa tuliskan seperti ini. 6X ya ditambah dengan 8Y sama dengan seper dari waktunya ya, 1/10. Oke, sama dengan 10 hari. Kemudian untuk 26X ditambah dengan 48Y sama dengan 1/2. Oke. Ini kita bisa kali silang saja ya. Kita kali silang, nanti kita dapatkan menjadi 10X ditambah dengan, bukan 10 ya, 10 kali 6 itu dapatnya 60. Jadi 60X ditambah dengan 80Y sama dengan 1. Yang bagian bawahnya menjadi, kalau kali 2, 26 kali 2 hasilnya adalah 52X tambah dengan 96Y sama dengan 1. Nah, ini kita sama dengankan ya. Karena ini sama, berarti kita sama dengankan saja. Berarti nanti menjadi 60X ditambah dengan 80Y sama dengan 52X ditambah dengan 96Y. X kita pindah ke kiri, kemudian Y kita pindah ruas ke kanan. Berarti 60 kurang 52X hasilnya adalah 8X. Kemudian sama dengan, ini kalau 96 kurang 80 ya, hasilnya adalah 16Y ya. Kita dapatkan seperti itu. Berarti kita bisa tuliskan bahwa nilai dari X itu sama dengan 2 kali Y. Oke.
Yang dicari adalah waktu yang dibutuhkan oleh 15 pria dan 20 anak laki-laki. Berarti ini sama dengan kita cari dulu berapakah nilai dari apa ya? Nilai dari X atau Y. Nah, ini kita bisa substitusi ke persamaan yang pertama ya. Persamaan ini nanti kita akan peroleh nilainya. Kita peroleh kalau kita substitusi berarti 6 kali 2Y jadinya adalah 12Y. Kemudian ditambah dengan 8Y sama dengan 1/10. Oke. Ini sama dengan kalau ditambah 20Y sama dengan 1/10. Berarti Y sama dengan 1/200. Kemudian substitusi nilai Y ke persamaan ini, ya, kita dapatkan X nanti sama dengan 1/100. Sehingga untuk menentukan waktu yang dibutuhkan oleh 15 pria dan 20 anak laki-laki, bisa kita menggunakan cara yang seperti ini. Berarti hasilnya nanti 1/T, misalkan yang kita cari adalah T-nya, itu sama dengan 15X ya, ditambah dengan 20Y. Berarti itu hasilnya adalah, kalau kita hitung, kita masukkan saja 15 dikali nilai X adalah 1/100 ditambah dengan 20 kali Y 1/200. Ini kita bisa perkecil, kita samakan penyebutnya. Di sini tetap 15/100. Kemudian ini kita bagi 2 berarti 10/100. Nah, ini KPK-nya adalah 100. 15 tambah 10 adalah 25. Karena ini nilainya 1/T, maka hasilnya adalah T sama dengan 100 bagi 25. Maka hasilnya 4 hari. Oke. Jadi ini termasuk soal HOTS ya. Oke, jadi jawabannya adalah alfa. Oke, mudah-mudahan dapat dimengerti ya teman-teman. Kalau misalkan ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar di bawah. Kita lanjut lagi di soal nomor 8 ya. Di soal nomor 8. Nomor 8, Dewa pergi ke warnet 2 hari sekali, Rendra pergi ke warnet setiap 3 hari sekali. Sedangkan Leo setiap 4 hari sekali. Apabila mereka terakhir bertemu di warnet pada hari Sabtu, pada hari apakah mereka akan bertemu kembali? Oke, jadi ini termasuk soal tipe host ya. Oke, jadi pengerjaannya seperti ini. Kita tuliskan dulu nama-nama harinya. Misalkan kita mulai saja di pas hari Sabtu ya. Nanti kita buat harinya, ini hari Sabtu. Kemudian hari Minggu, kemudian hari Senin, berikutnya hari Selasa, berikutnya lagi hari Rabu, berikutnya lagi hari Kamis, berikutnya lagi hari Jumat, berikutnya lagi hari Sabtu, berikutnya lagi hari Minggu, berikutnya lagi hari Senin, kemudian berikutnya lagi hari Selasa, berikutnya lagi hari Rabu, dan berikutnya lagi hari Kamis, berikutnya lagi hari Jumat, berikutnya lagi hari Sabtu, berikutnya lagi hari Minggu. Oke, sekarang kita tuliskan karena mereka bertemu terakhir hari Sabtu, berarti kita tulis di sini ada di hari pertamanya mereka bertemu ada Dewa, kemudian ada Rendra, kemudian ada Leo. Oke. Sekarang kita mulai dari Dewa. Karena dia pergi ke warnet 2 hari sekali ya. Berarti dia akan dari hari Senin itu harus melewati 1 hari ya. Berarti dari hari Senin, bukan hari Senin, dari hari Sabtu maksudnya,
berarti dari hari Sabtu harus melewati hari Minggu. Berarti dia hari keduanya harus hari Senin ya. Kemudian hari ketiganya dia ke warnet harus hari Rabu. Hari keempatnya hari Jumat. Kemudian hari kelimanya hari Minggu. Kemudian hari keenamnya hari Selasa ya. Kemudian hari ketujuhnya hari Kamis. Kemudian hari kedelapannya adalah hari Sabtu. Nah, berikutnya kita lihat lagi untuk si Rendra, karena dia 3 hari sekali, berarti dari sini harus melewati 2 hari. Berarti harus melewati 2 hari. Ini hari keduanya, kemudian harus ke sini lagi. Nah, ini hari ketiganya, kemudian harus ke sini lagi. Ini berarti hari keempatnya. Kemudian dari sini harus ke hari Kamis lagi, berarti itu hari kelimanya. Oke, kemudian dari hari Kamis dia akan ke hari Minggu pastinya ya, itu hari keenamnya. Berikutnya kita lihat si Leo itu dia 4 hari sekali ya. Berarti dari hari Sabtu dia akan ke hari Rabu. Berarti hari Rabu untuk hari keduanya dia pergi di warnet. Berarti dari hari Rabu dia akan ke hari Minggu ya. Itu hari ketiganya. Dari hari Minggu dia akan ke hari Kamis karena 4 hari sekali, berarti ini hari keempatnya. Kemudian nanti dia akan pergi ke hari Senin untuk hari kelimanya ya. Jadi di sini ada hari Senin. Oke. Berarti kalau kita perhatikan yang manakah di hari apakah akan mereka ketemu? Nah, lihat pergerakan ini. Ternyata di hari Kamis. Jawabannya berarti adalah delta. Oke. Jadi cara kerjanya seperti itu ya. Sebenarnya simpel sih. Oke, tips untuk soal TIU, soal cerita itu harus perbanyak latihan soal ya. Untuk tipe-tipe soal cerita karena memang dia membutuhkan analisis yang lebih tinggi dibanding soal perbandingan biasa atau soal penalaran kuantitatif yang biasa. Perbanyak latihan, kemudian silakan atur cara belajarnya agar lebih efektif dan sering-seringlah ikut tryout yang diadakan oleh lembaga bimbel atau website tryout online yang ada saat ini. Oke, saya kira cukup ya. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar. Kemudian jangan lupa untuk dukung selalu channel Siap UTBK SKD agar saya tetap semangat untuk membuatkan video-video penjelasan soal TIU dan soal atau video-video pembelajaran yang lain. Selalu ya dengan cara klik like, share, and subscribe. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.